Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Ketua TP PKK, yang saya hormati Bapak Penggawa Desa, yang saya hormati Bapak Babinsa atau yang mewakili, beserta hadirin semuanya yang saya sayangi. Saya berdiri di sini, kayaknya nggak enak lah kalau saya di sini ya. Saya berdiri di sini bukannya nggak dikasih kursi kayak bapak-bapak semuanya. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit penyuluhan kita tentang keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Di sini ada yang udah kenal saya atau belum kenal saya? Oh ya, kalau gitu tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Mary Hardianti. Saya perwakilan dari ibu-ibu TPPKK untuk mewakili menyampaikan penyuluhan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya berkenan hadir di sini. Di sini saya ingin menyampaikan peran keluarga menuju bebas narkoba. Di sini narkoba itu menjadi 3 golongan. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba sangat mempengaruhi generasi muda kita, apalagi di kalangan kita. Sebagai peran kita keluarga, kita harus menjaga anak-anak kita. Seperti di sini, terima kasih adik-adik yang sudah datang ya, adik-adik semuanya. Ini adik-adik remaja generasi muda kita hebat. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan dong untuk adik-adik kita semuanya. Di sini narkotika. Kita bahas dulu narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ada yang tahu? Sama Pak, saya juga nggak tahu sih Pak. Tapi di sini sama-sama kita belajar. Pak, narkotika seperti, contohnya seperti ganja. Ganja itu kalau kita kampung atau kalau kita di sini bilangnya kayak danubi itu Bapak. Tahu semuanya Pak? Nah, ini Pak. Contoh. Ini ya Pak semuanya. Bu, nengok Pak semuanya Ibu. Nah, ini tanaman ganja. Adik-adik semuanya, ibu-ibu semuanya ya. Nah, kelihatan nggak dari sana Bu? Pak RT kelihatan Pak? Oke Pak. Tanaman ganja. Upa dan ubi kan Pak? Nyaman tuh kayak apa? Tapi tanaman ganja ini, dia kalau kita mengkonsumsi berlebihan bisa menyebabkan kesadaran atau kurangnya ingatan kita, bisa mengakibatkan jadi kecanduan lah istilahnya gitu ya, kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Narkotika menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan hanya untuk dapat pengembangan iptek. Yang kedua, untuk pengobatan. Yang ketiga, banyak digunakan untuk pengembangan potensi ringan ketergantungan. Jadi
Narkotika itu sebenarnya dia sangat-sangat berbahaya. Narkoba ini sangat mengancam generasi muda kita. Peran kita sebagai keluarga, kita bisa mendidik atau kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, anak remaja kita, apalagi tetangga kita. Pokoknya kita sama-sama mengawasi, sama-sama memberikan dukungan kepada anak-anak kita semuanya, peran kita sebagai keluarga. Apalagi seperti saya kan, mama-mama repong, mama-mama cerewet gitu kan. Kalau nengok anak-anaknya kalau udah bergaul sama yang pokoknya gimana ya, nengok misal anaknya tuh istilahnya kita tidak bilang anaknya tuh baik atau tidak baik apa segala. Kalau nengok udah kayak modelan di sininya antingnya sampai gimana, banyak yang cowoknya udah pakai anting-antingnya. Jadi kita ini kan jadi mama-mama yang agak-agak cerewet gitu kan. Nak, ngapa nak? Main sama itu nak? Nggak usah nak. Pastilah kita nih kan, kita mengatur anak-anak kita supaya tidak terjerumus atau tidak bergaul sama anak-anak atau orang-orang yang istilahnya kita bisa lihatlah kayaknya seperti gimana gitu kan. Iya benar Bu, itulah sama-sama kita menjaga peran kita keluarga untuk kita semuanya. Contoh dampak dari bahaya narkoba. Kelihatan tak dek? Kelihatan Pak dan sana Pak? Oke, mantap deh Pak. Nah, dampak langsung dari bahaya narkoba: kejiwaan, menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, dan berbagai tindak kejahatan. Ini juga narkoba juga sangat-sangat berbahaya. Cara menghindari narkoba atau cara kita mengatasi narkoba. Di sini dari belakang kita tengok ya Pak. Cara menghindari narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba-coba atau menggunakan sama sekali. Oke adik-adik? Yang kedua, jangan coba mencari tahu apa itu narkoba. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, gunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Di sini apa peran kita sebagai keluarga? Kita harus mengawasi. Dari yang tadi saya bilang kan Bu, kita mengawasi anak-anak. Jangan ibu-ibu aja, bapak-bapak, adik-adik juga harus bisa jaga diri. Karena peran kita keluarga sangat penting di dalam keluarga kita. Anak-anak remaja juga kalau pergaulannya bagus itu bisa mendapat prestasi, bisa sukses, kan dek? Betul kan? Betul apa betul? Jangan coba-coba ya. Karena kalau coba-coba itu kasihan, nanti bisa apa? Kalau sekolahnya tahu dikeluarkan dari sekolah, dampaknya nanti prestasinya menurun. Sayang juga kan, orang tuanya juga kasihan. Ini ada contoh-contohnya. Tadi juga sudah saya bahas juga kan contoh-contohnya. Kalau misalnya adik-adik atau semuanya atau bapak-bapak apa semuanya, kalau ada yang pokoknya kalau ada yang nawarkan lah istilahnya adik-adik, jangan sampai adik-adik ya. Kalau misal ada dek, ini adik ada permen dek, ini dek, apalagi bapak-bapaknya nih, kawan-kawannya, Pak, nih ini. Nah, jadi istilahnya gimana ya, dek mau enggak dek ini permen dek, kakak ada permen dek, ada ini dek, ini kan kayak permen nih, kan Pak Babin? Kalau seperti bapak-bapak, alkohol termasuk narkoba atau apa Kak? Termasuk nggak Pak? Kayaknya semangat nih Pak Sekdes nih.
Iya, termasuk ya Pak alkohol ya Pak. Nah, dia termasuk di zat adiktif. Itu yang contoh yang paling sederhana, alkohol. Nggak usah lah kita yang gimana-gimana ya. Kita bicara alkohol aja lah kalau untuk peran kita yang dalam keluarga, bapak-bapaknya atau gimana, atau anaknya, adik-adiknya, saudaranya, ada yang minum minuman alkohol, mohon diperingati biar kita terhindar, kita terjauhkan dari bahayanya alkohol ataupun bahayanya semuanya. Bagaimana upaya kita untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba? Ada yang udah tahu? Nah, sama-sama kita belajar. Faktor pendorong pengendalian diri lemah keluarga, gangguan, perilaku pemberontak, tidak berprestasi di sekolah. Betul tak, Dek? Faktor individu yaitu periode remaja, rasa ingin tahu, rasa ingin coba-coba, ingin diakui teman. Betul tak? Serasa kayaknya keren lah pakai narkoba, padahal enggak. Betul kan, Pak? Nah, saya juga mau izin sih, Pak. Di sini enak ya, kita ada Pak Babinnya, ada Pak BPD, ada Pak Penggawa. Jadi kalau kita di sini, kalau nengok yang aneh-aneh janganlah di sekitar kita kan. Kita nengoknya istilahnya anak-anak lah yang menurut kita agak aneh. Dia kayaknya dia lingkungannya dia tidak bersahabat, dia tidak mau bergaul sama yang lain. Apa? Jadi kita sebagai keluarga, biar keluarga kita bebas dari narkoba, bebas dari gangguan hal-hal obat-obatan. Jangan lupa tips dari saya, tingkatkan iman dan takwa. Yang pertama. Yang kedua, siapkan diri kita dan mental kita untuk menolak apabila ditawari narkoba. Oke adik-adik? Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Nah, dengar tuh bapak-bapak, hati-hati kalau milihlah teman-teman bergaul. Lapai bang, ngopi-ngopi, lapai, hati-hati. Belajar berkata tidak. Jadi kalau ada orang yang mau nawarkan ini itu, nggak usah kita tuh nggak enakan atau gimana kan. Pokok bilang nggak, saya mau ini, langsung aja pulang kalau untuk adik-adik. Soalnya kenapa? Adik-adik ini kan masa-masa remaja, masa-masa yang mudah terpengaruhi. Jadi bilang tidak gitu ya. Kalau dalam bahasa Desa Baru kita tuh, bahasa kampung kita Desa Baru tuh, say no to drug. Yes, keren dah tuh, keren kan Pak, masa saya Pak, aduh, hai, agak-agak apa lah tuh artinya itu deh Pak. Say no to drugs itu katakan tidak pada narkoba. Jadi kita sebagai peran kita sebagai keluarga, kita dapat memberikan edukasi atau memberikan wawasan kepada anak-anak remaja kita, lingkungan kita sekitar, ataupun itu supaya terhindar dari bebasnya narkoba, kita terhindar dari obat-obatan terlarang, untuk sama-sama belajar. Kita buka 2 sesi sharing masalah penyalahgunaan narkoba. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Juwita Armanda Fitri. Saya dari SMK Negeri 1 Nangapino. Saya ingin bertanya, seperti apa sih Bu ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu? Ya, terima kasih kepada Juwita. Ini ya, ciri-ciri, langsung saya jawab aja ya Dek. Ciri-ciri penggunaan narkoba. Ini ciri-cirinya mata cekung dan memerah. Ini salah satu ciri-cirinya ya Dek. Benar kan Pak? Nah, kita buka sesi sharing yang kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Mungkin pertanyaan saya ini untuk mewakili adik-adik yang masih remaja dan remaja ini.
yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Mary sebagai narasumber, Iya Pak. apa sebab ganja itu termasuk narkoba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Mengapa ganja? Ganja itu termasuk dalam golongan narkoba karena ganja ini sebenarnya itu kalau dikonsumsi secara berlebihan dia dapat menyebabkan atau dapat merusak gangguan jiwa kita juga. Dia dapat menimbul rasa ketergantungan kalau digunakan secara berlebihan. Bukan sebagai narkoba karena dia bisa menyebabkan ketergantungan. Terima kasih Pak. Demikian yang dapat kita sampaikan atau saya sampaikan dalam penyuluhan keluarga Indonesia Sehat tanpa narkoba. Kita sama-sama semuanya ya nanti katakan tidak pada narkoba. Kita sama-sama pakai X gini ya. Sama-sama ya semuanya. X. Oke, sama-sama. Siap semuanya? Katakan tidak pada narkoba. Tidak pada narkoba. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Atas nama tim TPPKK, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri silaturahmi kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.